warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Fisika Nada Channel yang selalu membahas materi fisika untuk siswa SMA baik kelas 10, 11 maupun 12. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu ada induksi elektromagnetik. Oke, langsung ke TKP. Induksi elektromagnetik untuk fisika SMA kelas 12 MIPA. Nah, sebelum kita membahas tentang induksi elektromagnetik, ada baiknya kita bahas dulu tentang pengertian fluks magnet, bahwa fluks magnet adalah suatu ukuran total medan magnetik yang memotong suatu bidang. Fluks magnetik didefinisikan sebagai perkalian skalar antara induksi magnetik B dengan luas bidang yang secara matematis nanti akan dirumuskan. Tapi sebelumnya kita lihat ilustrasi berikut ini. Ini adalah ada bidang dengan luasan A, kemudian ada induksi magnetik yang memotong bidang tersebut dan membentuk sudut theta terhadap arah normal bidang. Jadi arah normal bidang ini adalah arah garis putus-putus ini ya. Maka yang dimaksud dengan fluks magnetik dirumuskan sebagai B, medan magnetiknya, dikalikan A, dikalikan kosinus sudut tetanya. Di mana fluks magnetik adalah fluks magnetik yang memotong bidang dalam satuan Weber. Kemudian B ini induksi magnetik dalam satuan Weber per meter persegi. Kemudian A luas bidang dalam meter persegi. Theta adalah sudut antara B dengan arah normal bidang. Oke, untuk mengetahui tentang fluks magnetik ini ada satu contoh soal. Pada suatu sudut berapakah fluks magnetik bernilai minimum dan maksimum? Nah, berdasarkan rumus tadi, fluks sama dengan BA cos theta, maka kondisi fluks minimum tercapai jika B tegak lurus arah normal bidang. Ingat, cos 90 derajat atau sudut tegak lurus sama dengan 0 atau minimum, sehingga B yang menembus bidang tidak ada B yang menembus bidang. Nah, maka pada saat ini ilustrasinya begini ya. Nah, ini lihat, tidak ada B yang menembus bidang, maka fluks dalam hal ini bernilai minimum. Kapan bernilai maksimum? Kondisi fluks maksimum tercapai jika B searah dengan normal bidang, cos theta maksimum. Semua B menembus bidang. Nah, ini semua B menembus bidang, semacam ini ya. Sudutnya 0. Nah, pada saat ini fluks yang dicapai akan bernilai maksimum. Nah, pengertian fluks ini nanti akan kita gunakan, terutama adalah perubahan fluksnya pada gejala induksi elektromagnetik. Oke, langsung saja. Jadi gejala induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya GGL. GGL ini adalah gaya gerak listrik sama dengan tegangan dalam suatu penghantar sebagai akibat adanya perubahan fluks magnetik. Ilustrasi sederhana bisa saya gambarkan semacam ini. Misalnya ada sebuah magnet batang dengan kutub selatan dan utara. Ini misalnya gambar garis gaya magnetiknya. Ketika magnet batang ini dimasukkan ke dalam kumparan, maka fluks magnetik yang dilingkupi kumparan akan berubah. Nah, berubahnya fluks magnetik ini akan menyebabkan GGL induksi. GGL induksi yang dihasilkan dari peristiwa ini adalah, jadi ada perubahan fluks atau delta fluks, maka akan terjadi GGL induksi. Rumusnya disajikan dalam dua bentuk. Dalam bentuk GGL sama dengan min N delta flux per delta T, dan GGL sama dengan min N d flux per dt. Di mana d flux per dt ini nanti ada keterangannya. Epsilon ini menyimpulkan GGL induksi dalam satuan volt. Kemudian N adalah jumlah lilitan. Kemudian delta flux per delta T ini adalah laju perubahan flux magnetik. Delta fluxnya selisih
fluxnya, kemudian delta T-nya adalah selang waktunya. Sedangkan D flux per dt adalah turunan pertama fungsi flux terhadap waktu. Nah, untuk D flux per dt ini, rumus ini akan kita gunakan apabila fluxnya berubah dalam fungsi waktu. Ya, supaya lebih paham, kita kerjakan contoh soal yang kedua ini. Misalnya ada sebuah magnet badang digerakkan menjauhi kumparan yang terdiri dari 600 lilitan. Flux magnetik yang dilingkupi kumparan berkurang dari 8 kali 10 4 min 2 menjadi 3 kali 10 pangkat 8 kali 10 4 min 5 maksud saya menjadi 3 kali 10 4 min 5 Weber dalam selang waktu 0,015 sekon. Hitung GGL induksi yang timbul. Oke, kita data dulu yang diketahui jumlah lilitan N 600 ya, sesuai dengan ini. Flux magnetik yang dilingkupi kumparan. Nah, flux awalnya adalah 8 kali 10 pangkat min 5, kemudian flux akhirnya 3 kali 10 pangkat min 5. Nah, nanti kita cari selisihnya berapa. Delta T-nya sama dengan 0,015. Oke, kita terapkan rumus yang tadi. Ini pakainya adalah delta flux karena ini berubah. Jadi GGL sama dengan min N delta flux per delta T. Dengan delta fluxnya adalah flux 2 kurangi flux 1. Kemudian 3 kali 10 4 min 5 dikurangi 8 kali 10 4 min 5. Sehingga perubahan fluxnya adalah 5 kali 10 4 min 5. Nah, GGL-nya bisa kita hitung, N-nya kita masukkan, N-nya min 600. Ini GGL-nya perubahan fluxnya min 5 kali 10 4 min 5 dibagi dengan selisih waktunya adalah 0,015 atau kita tuliskan dengan 15 kali 10 4 min 3. Sehingga dengan perhitungan yang biasa kita dapatkan GGL induksi yang terjadi adalah 2 volt. Gampang ya? Oke. Contoh soal yang ketiga, kita gunakan contoh soal yang menggunakan perubahan fungsi flux. Jadi fluxnya berubah dalam fungsi matematis yang bergantung pada T. Sebuah kawat melingkar dengan hambatan 6 ohm berada dalam flux magnetik yang berubah dengan fungsi flux sama dengan T plus 4 pangkat 3. Nah, artinya ketika T-nya 0, fluxnya ada harga tertentu, kemudian ketika T-nya 1 tinggal masukkan T-nya 1, maka flux pada saat itu bisa diketahui. Tapi bukan itu yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan nanti adalah kuat arus pada saat 0 sekon. Bagaimana caranya menghitung kuat arus pada 0 sekon? Kita lihat. Flux. Dituliskan lagi persamaannya T plus 4 pangkat 3. Kemudian berapakah arus pada saat 0 sekon? Oke, kita hitung. Berdasarkan persamaan ini maka rumus yang digunakan kita pakainya diferensial ya. GGL sama dengan min N D flux per dt. Kita masukkan. Nah, untuk kumparannya atau lilitannya kita masukkan 1 karena di situ tidak diketahui lilitan. Kemudian kita cari turunan dari T plus 4 pangkat 3. Nah, ini prinsip matematika biasa. Di matematika sudah diajarkan tentang turunan. Maka kita aplikasikan saja bahwa turunan dari T plus 4 pangkat 3 adalah 3T plus 4 pangkat 2. Sehingga GGL pada saat 0 sekon, nah ini ingat yang ditanyakan 0 sekon, kita masukkan 0 saja ke sini. Maka min 3 kali 0 ditambah 4 dikuadratkan. Nah, kemudian 4 kuadrat 16, sehingga GGL-nya induksinya sama dengan 48 volt. Nah, kemudian yang ditanyakan arusnya. Nah, maka arus sesuai dengan hukum Ohm ya, bahwa arus adalah tegangan dibagi hambatan, maka I sama dengan GGL dibagi R-nya, sehingga dengan mudah bisa kita dapatkan min 48 per 6 sama dengan min 8 ampere. Ya, ini tanda min diabaikan saja, karena tanda min ini hubungannya dengan arah arus sesuai dengan hukum Lenz. Oke, kita sampai pada jenis induksi elektromagnetik. Nah, kita ingat bahwa flux itu kan persamaannya tadi B kali A cos theta. Dengan demikian, flux ini bergantung pada tiga besaran, yaitu B, induksi magnetik, kemudian A,
luas penampang, kemudian theta adalah sudut antara normal bidang dengan flux dengan B ya, sudut antara normal bidang dengan B. Maka karena induksi elektromagnetik ini dipengaruhi oleh 3 faktor, kalau kita uraikan maka induksi elektromagnetik disebabkan oleh 3 faktor juga, yaitu yang pertama B-nya, bigel induksi karena perubahan induksi magnetik B. Jadi kalau B-nya berubah, maka terjadi perubahan flux. Perubahan flux memicu GGL induksi. Kemudian GGL induksi karena perubahan luas, dan GGL induksi karena perubahan sudut theta atau perubahan sudut antara B dengan normal bidang. Oke, dibahas satu persatu ya. GGL induksi karena perubahan induksi magnetik. Jadi logika berpikirnya adalah ada perubahan B, kemudian perubahan B tersebut menimbulkan perubahan flux. Kemudian perubahan flux ini memicu adanya GGL induksi. Nah, karena GGL induksi ada tegangan, kalau mengalir dalam suatu tegangannya dihubungkan dengan suatu kawat, maka akan mengalir arus, dan arusnya disebut dengan arus induksi semacam ini. Logika berpikirnya seperti itu. Nah, dirumuskan bahwa GGL induksinya, perhatikan karena terjadi karena perubahan B, maka ini ada besaran delta B atau perubahan B. Kemudian A-nya keluar, A-nya dianggap tetap. Sehingga rumusnya bisa kita nyatakan sebagai min NA delta B per delta T, atau GGL sama dengan min NA dB per dt. Nah, keterangannya kita lihat, kalau mau mencari arus seperti tadi ya, I sama dengan GGL per R. Ini rumus otomatis dari hukum Ohm. Ya, N-nya adalah jumlah lilitan, delta B per delta T adalah laju perubahan arus dalam Tesla per sekon, dB per dt adalah turunan pertama persamaan B jika B-nya dalam fungsi waktu. Kemudian GGL atau epsilon ini adalah GGL induksi di dalam satuan volt, dan I-nya adalah arus induksi. Nah, R-nya hambatan. Ya, contoh soal yang keempat. Medan magnet B 10 akar 2 sin 10 T Tesla. Jadi T ini Tesla satunya. Menembus tegak lurus kumparan seluas 100 cm persegi yang terdiri atas 50 liter. Jika hambatan kumparan 10 ohm, hitung kuat arus maksimum yang diinduksikan. Ya, kita mulai dari yang diketahui. B 10 akar 2 sin 10 T. Ini artinya bahwa B-nya bergantung pada T, merupakan fungsi waktu. Kemudian A-nya 100 cm persegi, kita jadikan meter persegi kali 10 pangkat min 4 ya, menjadi 10 pangkat min 2 meter persegi. Kemudian N-nya adalah jumlah lilitan, kemudian R-nya adalah hambatan 10 ohm, yang ditanyakan I maksimumnya. Nah, untuk mendapatkan I maksimum ini jelas bahwa I maksimum sesuai dengan hukum Ohm adalah GGL per hambatan, maka GGL-nya ini harus maksimum. Nah, kita cari GGL-nya dulu. GGL sama dengan min NA dB per dt ya. Ini karena B-nya dalam fungsi waktu. Nah, jadi bisa kita turunkan min NA penurunan dari fungsi 10 akar 2 sin 10 T dt. Nah, ini diturunkan, maka turunan dari 10 akar 2 sin 10 T ini kalau dikalikan NA-nya menjadi N-nya 50, kemudian A-nya 10 pangkat min 2 ya. Kemudian turunan dari 10 akar 2 sin 10 T adalah 10 ini keluar dulu, 10, kemudian 10 akar 2 cos 10 T. Nah, karena yang ditanyakan GGL-nya adalah yang maksimum, maka fungsi ini kan bergantung pada nilai cos. Nah, kita ingat bahwa nilai cos maksimum atau cos paling tinggi adalah 1. Maka persamaan ini nanti kita masukkan cos 10T-nya kita ganti dengan 1. Jadi min 50 kali 10 pangkat min 2 kali 10 kali 10 akar 2 kali 1. Sehingga GGL maksimumnya ketemu min 50 akar 2 volt, sehingga dengan mudah bisa kita masukkan ke min 50 akar 2 sebagai pengganti GGL maksimum dibagi 10, sehingga GGL maksimumnya adalah min 5 akar 2.
Ya, kita bahas GGL induksi karena perubahan luas bidang. Jadi misalnya saya mempunyai kawat penghantar PG yang digerakkan dengan kecepatan V, akan mengakibatkan perubahan luas bidang yang semakin bertambah sehingga flux magnetik juga bertambah. Ilustrasinya begini. Ini ada kawatnya berbentuk U, kemudian berada dalam medan magnetik, kemudian ada kawat lain sehingga kawat ini akan melingkupi daerah medan magnet yang seperti yang saya tunjukkan ini. Ketika kawat PG ini ditarik sebesar V, maka ini akan bergerak ke sana ya. Nah, ini luas bidang ketika belum ditarik. Setelah ditarik, nah ternyata ada perubahan luas bidang. Nah, sebelum ditarik jumlah garis gaya yang dilingkupi oleh kumparan ini adalah sekian. Kemudian setelah digeser ke sana, luasnya menjadi berubah. Kemudian kerangka berpikirnya bagaimana seperti tadi. Jadi ada perubahan A akan mengakibatkan perubahan flux. Perubahan flux akan mengakibatkan GGL induksi. Nah, dari GGL induksi kemudian muncul arus induksi. Nah, rumusnya secara mudah GGL dinyatakan sebagai B kali L kali V sin theta. Oke, keterangannya kita lihat. Nah, ini arusnya biasa ya, GGL dibagi R. B-nya induksi magnetik dalam satuan Tesla, kemudian V-nya adalah kecepatan dalam meter per sekon, L-nya adalah panjang kawat dalam satuan meter, theta-nya adalah sudut antara B dan V. Sudut antara B dan V. Kemudian R-nya hambatan. Nah, lalu di sini ada besaran arus. Besaran arus ini mempunyai arah sehingga kita bisa menyatakan arah arus induksi dengan satu metode yang menggunakan aturan tangan kanan semacam ini. Yaitu ibu jari kita pakai sebagai arah P, P-nya ke sana, ibu jarinya diarahkan ke sana. Kemudian B ini diwakili oleh keempat tangan yang menengadah semacam ini. Kemudian arah arus induksinya adalah arah telapak tangan. Hingga kalau kita aturan tangan kanan ini kita terapkan ke sistem ini, maka arah arus induksinya akan ke atas gitu ya. Sehingga dalam kawat PG akan mengalir arus sesuai dengan loop. Nah, sama saja berarti arus mengalir dari kutub Q menuju ke kutub P. Sehingga dari arusnya dari P ke Q di sini, tapi di luar kawat PG arus mengalir dari Q ke P yang mengandung arti bahwa kutub Q-nya ini titik Q akan berperanan sebagai kutub positif, kemudian titik P akan berperanan sebagai kutub negatif. Nah, seperti batu baterai atau seperti pada rangkaian tutup, arus mengalir dari kutub positif menuju ke kutub positif menuju ke kutub negatif. Ya, contoh soal yang berkaitan dengan ini. Contoh soal kelima, kawat PG panjangnya 20 cm. L-nya 20 cm atau 0,2 ya. Digerakkan memotong medan magnet B-nya 0,5 Tesla. Dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, jika di kawat ini ada hambatannya sebesar 5 ohm, yang ditanyakan adalah tentukan kuat arus. Nah, I-nya berapa? Seperti tadi ya, kuat arus. Nah, terus arah I-nya berapa juga ditanyakan. I sama dengan GGL per R. Nah, GGL-nya dengan mudah kita bisa hitung dengan BLV sin theta. Kemudian B-nya 0,5, L-nya 0,2. Kemudian V-nya 10, sin theta-nya kita lihat saja ini antara V dan B 90 derajat. Sehingga GGL-nya sama dengan 1 volt. Dan kalau kita masukkan ke dalam rumus ini adalah 1 dibagi 5 ya, karena R-nya adalah 5, maka akan ketemu 0,2 ampere. Nah, sekarang arah arusnya. Arah arusnya kita tentukan berdasarkan aturan tangan ini. V ini kita arahkan ke sana, kemudian B, keempat jari kita arahkan masuk. Dengan posisi semacam itu, otomatis arah telapak tangan kalian akan mengarah ke bawah, dari P ke Q.
maka arah arus induksinya harus dari P ke Q. Ya, I-nya ini ke bawah. Ya, kemudian kita lanjut dengan GGL induksi karena perubahan sudut. GGL induksi karena perubahan sudut. Sebuah kumparan yang berada dalam medan magnet B jika diputar dengan kecepatan sudut tertentu akan menghasilkan perubahan sudut, dan perubahan sudut menyebabkan perubahan flux magnetik. Nah, jadi ilustrasinya begini, ini sudutnya berubah akan menghasilkan induksi arus induksi. Atau dalam satu bagian mudah, kerangka berpikirnya begini, ada perubahan sudut karena kumparan ini diputar, maka akan terjadi perubahan flux, dan perubahan flux memicu GGL induksi elektromagnetik, kemudian akan menghasilkan arus induksi. Ya, rumusnya gampang sekali, GGL sama dengan min N B A omega sin omega T. Dengan keterangan biasa ya, N jumlah lilitan, B induksi magnetik, kemudian A luas bidang, kemudian omega adalah kecepatan sudutnya dalam radian per sekon, dan T adalah waktunya dalam sekon. Kemudian epsilon ini GGL induksinya. Ya. Contoh soalnya, sebuah generator dengan luas kumparan 1000 cm persegi. Nah, kita kalikan 10 pangkat min 4 menjadi 10 pangkat min 1 meter persegi. Kemudian lilitannya ada 100 lilitan berputar pada porosnya pada daerah induksi magnetik 1,5 Tesla. Nah, jika untuk menempuh satu putaran diperlukan waktu 1 sekon, jadi omeganya adalah 1 putaran per sekon, kita jadikan radian per sekon menjadi 2pi radian per sekon ya. Ingat ini pelajaran kelas 10 tentang gerak melingkar. Kemudian GGL maksimumnya berapa? GGL maksimum NBA omega sin omega T. GGL-nya ya, karena maksimum maka sin omega T-nya harus sama dengan 1. Sehingga GGL maksimum dengan mudah bisa kita hitung dengan N kali B kali A kali omega. N-nya otomatis 100, kemudian B-nya 1,5, A-nya 10 pangkat min 1, kemudian omeganya 2pi. Sehingga dengan mudah bisa kita hitung GGL maksimum yang terjadi sebesar 30 volt. Ya. Yang paling akhir adalah GGL induksi diri. GGL induksi diri. Nah, GGL induksi diri adalah GGL induksi yang terjadi pada sebuah kumparan atau nama lainnya induktor yang disebabkan oleh perubahan flux magnetik pada induktor itu sendiri. Nah, perubahan flux yang terjadi disebabkan karena adanya perubahan arus yang mengalir. Perhatikan, ada sebuah rangkaian yang mengandung induktor, kemudian induktor ini dihubungkan dengan sebuah lampu. Ketika kita hidupkan, maka lampu ini akan menyala. Kemudian ketika kita matikan, ya lampu itu menyala sebentar karena masih ada perubahan arus dari ada arus menjadi tidak ada arus. Nah, dari ada arus menjadi tidak ada arus itu berarti ada perubahan arus. Nah, perubahan arus akan memicu terjadinya perubahan flux akan memicu terjadinya GGL induksi, kemudian arus induksi. Nah, GGL induksi yang dihasilkan dinamakan GGL induksi diri. Rumusnya adalah min L delta I per delta T, karena ini perubahan fluxnya diakibatkan oleh perubahan arus ya. Kemudian dalam bentuk diferensial, GGL induksinya min L dI per dt. Ya, keterangannya bisa kita lihat. L adalah indukstansi, kemudian delta I per delta T ini laju perubahan arus. Nah, kemudian dI per dt ini adalah turunan pertama arus. Sedangkan epsilonnya adalah GGL induksi diri. Nah, kemudian perlu kita bahas apa yang disebut dengan indukstansi. Jadi tadi ada besaran yang dilambangkan dengan huruf L, yaitu indukstansi diri induktor. Indukstansi pada sebuah kumparan dinyatakan dengan rumus begini.
Jadi indukstansi pada kumparan itu bergantung pada jumlah lilitannya berapa, kemudian jumlah flux yang masuk berapa, kemudian dibagi arus yang mengalir berapa. Ya, N sama dengan jumlah lilitan, flux sama dengan flux magnetik, kemudian I adalah arus di dalam satuan ampere. Kemudian lebih spesifik kepada solenoida atau toroida, ini L indukstansi ya. Kita bahas indukstansi diri dari sebuah solenoida atau toroida. Nah, solenoida dan toroida adalah kumparan yang mengandung N lilitan, kemudian panjang kumparannya adalah L, luas bidang kumparannya adalah A. Maka L sama dengan, nah ini rumus untuk menghitung L pada solenoida, mu0 N kuadrat A per L. Dengan N adalah jumlah lilitan, kemudian mu0 4pi kali 10 4 min 7 ya kemarin di medan magnet. Kemudian A adalah luas dalam satuan meter persegi, L-nya adalah panjang solenoida. Oke, supaya lebih paham. Ya. Oh, belum. Energi yang tersimpan dalam induktor dulu. Ya, seperti halnya kapasitor, induktor juga memiliki kemampuan menyimpan energi. Energi yang tersimpan, nah ini rumusnya. Gampang sekali, W sama dengan setengah LI kuadrat. I-nya arus, L-nya indukstansi, kemudian W-nya energi induktor. Nah, kemudian supaya lebih paham, kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang terakhir ya. Suatu solenoida mempunyai 1000 lilitan per meter dan berdiri-jari 1 cm. Hitunglah indukstansi diri solenoida jika panjang solenoida 25 cm. Jika arus yang mengalir dalam solenoida naik dengan laju 100 per ampere sekon, hitunglah GGL induksi diri yang ditimbulkan. Kemudian hitung energi pada solenoida ketika arusnya 100 ampere. Ya, yang pertama L-nya 0,25 meter dari 25 cm. Kemudian jumlah lilitan persatuan panjangnya atau per meternya adalah 1000 lilitan. Ya, karena ini panjangnya 0,25 meter, kalikan saja, berarti jumlah lilitan sepanjang 0,25 meter itu adalah 250. Jadi N ini bukan N secara keseluruhan ya, melainkan N persatuan panjang. Sehingga kalau panjangnya diketahui, N-nya tinggal mengalikan panjangnya. Kemudian R-nya 10 pangkat min 2 meter. Delta I per delta T-nya gampang sudah diketahui. 100 ampere per sekon langsung ya, jadi ini satu kesatuan. Kemudian yang A ditanyakan berapa L-nya, yang B ditanyakan berapa GGL induksi dirinya, kemudian yang C ditanyakan berapa energi yang tersimpan. Sehingga contoh ini sudah menyangkut semua tentang GGL induksi diri. Yang kita kerjakan mulai dari yang L gampang ya, mu0 N kuadrat kali A per L. Nah, A-nya perlu kita cari dulu karena luas penampangnya berupa lingkaran, kemudian ada jari-jarinya 1 cm atau 10 pangkat min 2. Maka kita dapatkan A sama dengan Pi kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Hingga kalau kita masukkan ke sini, L-nya sama dengan 4Pi kali 10 pangkat min 7. Mu0-nya, N-nya 250 dapat dari sini dikuadratkan. Kemudian A-nya Pi kali 10 pangkat min 4. Nah, sehingga di sini ada 2Pi. P dikalikan Pi, maka L-nya nanti akan menghasilkan L yang mengandung unsur Pi kuadrat. Ya, biarkan saja semacam ini, semua guru fisika tahu kayak ini. Pi kuadrat kali 10 pangkat min 5. Nah, satuan dari indukstansi adalah H atau Henry ya. Henry, ini singkatan dari Henry. Ya, kemudian yang GGL induksi dirinya gampang, rumusnya min L delta I per dt. Delta I per delta T. GGL sama dengan min L delta I per delta T. Nah, kita masukkan L-nya. GGL-nya sama dengan min Pi kuadrat kali 10 pangkat min 5. Kemudian delta I per delta T, coba lihat 100 ampere per sekon. Sehingga secara mudah bisa kita langsung masukkan. Nah, GGL sama dengan min Pi kuadrat kali 10 pangkat min 3 volt. Ya. Kemudian untuk mencari energi yang tersimpan pada solenoida ketika arusnya 100 ampere sangat mudah sekali karena rumusnya setengah LI kuadrat. Jadi W-nya kita masukkan lagi setengah Pi kuadrat kali 10 pangkat min 2 kali 100 kuadrat.
maka W sama dengan 5pi kuadrat kali 10 pangkat min 2 Joule. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk konsep induksi elektromagnetik mata pelajaran fisika untuk kelas 12 MIPA ya. Oke, tetap semangat belajar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share apabila dirasa video ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.